subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Pemirsa, sidang gugatan Joni Allen Marbun terhadap Agus Harimurti Yudhoyono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunda karena AHY tidak hadir. Sebelumnya, Dewan Pimpinan Partai Demokrat juga menggugat hasil KLB di Sumut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menunda sidang gugatan Joni Allen Marbun terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono serta beberapa kader Partai Demokrat lainnya. Sidang ditunda karena pihak tergugat yakni AHY, Tuku Rifki Harsya, hingga Panjaitan dan kuasa hukum tidak menghadiri sidang. Sementara pihak penggugat Joni Allen juga tidak menghadiri sidang dan diwakili kuasa hukumnya. Sidang gugatan akan dilanjutkan pada Rabu 24 Maret mendatang. Baik, sidang kita tunda 1 minggu sampai hari Rabu tanggal 24 Maret tahun 2021. Joni Allen Marbun menggugat AHY dan kawan-kawan terkait dengan pemecatan dirinya yang tidak sesuai dengan ADART Partai Demokrat. Sebelumnya, Dewan Pimpinan Partai Demokrat kubu AHY juga menggugat hasil KLB di Sumut yang memilih Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Gugatan dilayangkan ke PN Jakarta Pusat terhadap 10 penggagas KLB Sumut termasuk Joni Allen. Para pelaku GPKPD, Gerakan Pengambilan Kepemimpinan Partai Demokrat, yang mengadakan seolah-olah KLB. Ya, KLB dagelan karena tidak punya dasar hukum sama sekali. Termasuk pihak eksternal ya Bang? Termasuk pihak eksternal, itu adalah perusak demokrasi. Partai Demokrat kubu AHY menuding KLB Sumut melanggar konstitusi partai yang diakui negara. Selain itu, kubu AHY juga membantah pemecatan terhadap 200 kader partai. Tim iNews melaporkan. Istri Edi Prabowo, Iis Rosita, diperiksa sebagai saksi dalam kasus ekspor benih lobster yang melibatkan Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama, Suharjoto. Hakim juga memeriksa 7 saksi lainnya dalam perkara tersebut. Istri Edi Prabowo, Iis Rosita, hadir sebagai saksi dalam kasus ekspor benih lobster yang melibatkan Suharjoto. Iis diperiksa karena diduga turut mengetahui aliran suap dalam kasus ekspor benih lobster. Iis tidak sendiri dimintai keterangan sebagai saksi. Ada beberapa saksi lainnya yang turut diperiksa hakim, termasuk suaminya Edi Prabowo. Suharjoto didakwa memberi suap 2.146 miliar rupiah yang terdiri dari $103.000 Amerika Serikat, 700 juta rupiah lebih kepada Edi Prabowo terkait impor benih lobster. Pemirsa, Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Yusuf memenuhi panggilan KPK terkait dugaan kasus suap benih lobster. Yusuf membantah uang senilai 52 miliar rupiah yang disita oleh KPK bagian dari modus korupsi. Yusuf menjelaskan uang senilai 52,3 miliar rupiah yang disita oleh KPK merupakan jaminan dari para eksportir yang menjadi hak negara. Namun Yusuf mengakui hingga kini belum ada regulasi mengenai bank garansi sebagai jaminan. Pihaknya masih menunggu aturan diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Sementara itu Sekjen KKP Antam November yang juga dipanggil oleh KPK pada kemarin tidak memenuhi panggilan. Inspektorat Jenderal KKP tidak pernah ada pengaduan, Mas. Pengaduan apa? Konkretnya apa? Semua, nggak ada. Kita ngomong pengaduan apa, suap, pengaduan penyimpangan nggak ada. Sampai detik ini. Nah, yang kedua, ya, yang tadi bank garansi, kan kita berharap, Mas, negara dapat duit dari ekspor ini. Karena belum ada regulasinya, kan belum bisa dipungut, Mas. Tapi ada komitmen dari para eksportir akan membayar hak negara. Tertulis itu, maka dijadikanlah bank garansi sebagai jaminan, Mas.
Pemirsa, sidang gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Muhammad Rizik Syihab alias Habib Rizik dinyatakan gugur oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena materi pokok sudah memasuki persidangan. Ya, kuasa hukum Rizik mengaku kecewa dan akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Sidang pra-peradilan yang diajukan Muhammad Rizik Syihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan gugur oleh Hakim Tunggal Suharno karena sidang pokok perkara sudah mulai disidangkan pada Selasa kemarin. Sidang pra-peradilan ini dimulai sejak 3 Februari lalu dengan tuntutan untuk membatalkan semua sangkaan dan status terhadap status hukum HRS yang dinilainya tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Akibat putusan ini, tim kuasa hukum mengaku kecewa dan mengancam akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Itu hakim keliru menafsirkan itu. Sejak kapan itu dianggap proses selesai? Proses selesai itu apabila perkara itu sudah sampai kesimpulan, berarti proses pemeriksaan perkara ini selesai. Karena proses pemeriksaan. Arti pemeriksaan bukti-bukti, pemeriksaan surat-surat, saksi-saksi, ahli, dan sebagainya. Ternyata faktanya, selesainya pemeriksaan perkara pra-peradilan nomor 11 yang kita ajukan adalah hari Rabu yang lalu. Dan kesimpulannya pun kita sampaikan sudah hari Rabu. Hari ini semestinya agendanya pemeriksaan pembacaan putusan, bukan pemeriksaan perkara lagi. Dalam keputusan hari ini, apa yang disampaikan adalah permohonan dari pemohon gugur. Karena sesuai dengan peraturan yang ada, ya, bahwa manakala pokok perkara sudah disidang, yang dilaksanakan kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, maka sesuai aturan hukum yang berlaku pra-peradilan itu atau permohonan ini belum diputus, maka permohonan pemohon dinyatakan. Seorang kepala sekolah di Lombok pingsan saat akan divaksin COVID-19. Kami akan segera kembali dengan informasi lengkapnya usai jeda.